Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai 19. Bapak Ibu Saudara silakan membaca perikop ini dengan lengkap secara pribadi. Saat ini saya akan membacakan satu ayat utama, yaitu ayat 18. Dan saya memberikan tema untuk renungan pagi ini yaitu upah bagi hamba yang setia. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas rahmat dan cinta-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas pagi yang indah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami hendak mengawali hari ini dengan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong membimbing kami untuk dapat menjadi pendengar firman yang baik sekaligus pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan Wahyu 11 ayat 18 berbunyi demikian. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia industri ada sebuah tahapan proses produksi barang yang disebut dengan quality control. Dalam tahap quality control atau QC ini akan ditentukan apakah sebuah barang yang telah diproduksi sesuai dengan standar yang berlaku ataukah belum. Produk yang lolos tahap QC ditetapkan sebagai produk yang layak jual dan akan dipasarkan kepada konsumen. Sedangkan yang tidak memenuhi standar akan diproses ulang atau dibuang sebagai produk gagal. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika diibaratkan sebuah proses produksi, kehidupan kita juga akan melewati proses quality control. Nas kita pada hari ini menyajikan rangkuman peristiwa akhir zaman, saat di mana Allah akan menghakimi orang-orang mati. Disebutkan bahwa orang yang membinasakan bumi akan dibinasakan, sedangkan hamba-hamba yang setia akan mendapatkan upahnya. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah difirmankan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan gandum dan ilalang. Orang-orang percaya yang setia pada imannya dalam Kristus adalah gandum yang akan lolos masuk ke dalam lumbung menjadi warga kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang terbawa arus dunia adalah ilalang yang akan dibakar. Pertanyaannya saudara, mampukah kita mempertahankan status kita sebagai gandum sampai akhir? Dalam perjalanan hidup, dimanapun kita berada, kita akan terus berhadapan dengan berbagai hal yang mencoba menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Godaan dunia sangatlah menggiurkan, karena pada dasarnya daging kita lemah. Namun, jika kita mau menjadi hamba yang setia dan hidup dalam kebenaran, Tuhan telah menjanjikan upah untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berupaya untuk senantiasa memegang teguh kebenaran iman, sehingga nantinya kita lolos tahapan quality control akhir zaman. Memang tidak mudah, tetapi kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dan pedoman bagi kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah iman percaya pengharapan kami senantiasa kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan terus kami jalani ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menuntun, memimpin, menjaga dan memelihara kami
dan mampukan kami untuk dapat melakukan pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan kami masing-masing dimanapun berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.